Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Bapak Insinyur HM Taufik Usman Hamid MT, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Tresiana Anomsari. Kepada Ibu Tresiana Anomsari, waktu dan layar saya serahkan, Bu. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mute, Bu, ke mute. Ke mute. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Kepala Dinas Bapak Taufik. Gimana beliau saat ini lagi bertugas Pak keluar kota, jadi kemarin menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Baik, saya coba bacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau pada webinar akuntansi perpajakan dan UKM. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Provinsi Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh Ibu Evianti Nasution, kemudian Bapak yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemendaharaan Riau Bapak Ahmad Jamhari, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang diwakili oleh Ketua Jurusan Akuntansi Bapak Dr. M. Rinaldi Nur, yang terhormat Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Riau Bapak Dr. Haji M. Rasuli, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang kami hormati para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri agenda webinar mengenai perpajakan dan akuntansi UMKM ini. Selanjutnya, salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Menteri yang mewakili yang telah berkenan hadir untuk memberikan sambutan pada pagi ini. Walaupun hanya melalui seminar, namun tentunya kami juga berharap Bapak dapat hadir secara langsung di Provinsi Riau untuk memberikan arahan, bimbingan, dan semangat pada kami para pembina koperasi dan UMKM di Provinsi Riau, serta kepada masyarakat perkoperasian dan UMKM yang ada di Provinsi Riau. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita ketahui bahwa wilayah Provinsi Riau memiliki potensi geografis yang strategis, juga mempunyai potensi sumber alam yang cukup besar. Riau yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera menjadi daerah pelintasan aktivitas perdagangan dan juga berhadapan langsung dengan geliat pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Riau juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar di berbagai sektor, namun demikian kita perlu mengakui bahwa segala potensi tersebut belum dapat kita kelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu, tentunya kita berharap bahwa semua pemangku kepentingan dapat mencurahkan segala upaya, tenaga, dan pemikirannya agar segala potensi yang kita miliki mampu dikelola dengan baik. Dalam hal ini, kami dapat sebutkan bahwa salah satu potensi yang perlu kita dukung untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Riau, rakyat di Riau adalah koperasi dan UMKM. Koperasi yang sehat, kelembagaan dan usahanya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan anggotanya. Dan UMKM yang tangguh dan profesional dalam pengolahan juga berpotensi untuk berkembang dan naik kelas. Pada kesempatan ini, sekaligus melaporkan kepada Bapak Menteri atau yang mewakili mengenai jumlah koperasi yang ada di Provinsi Riau. Saat ini di Provinsi Riau telah jumlah koperasi sebanyak 5.630. Koperasi-koperasi tersebut cukup banyak bergerak pada sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Cukup banyak koperasi yang telah berperan terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Bahkan juga berkontribusi terhadap peningkatan sarana-prasarana lingkungan di tempat keberadaan koperasi tersebut. Selanjutnya, mengenai UMKM, Provinsi Riau memiliki aplikasi Mata UMKM yang berisi data pelaku usaha mikro yang ada di Provinsi Riau, yang gunanya sebagai sarana komunikasi antara pemerintah Provinsi Riau dengan pelaku usaha. Namun aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan yang diharapkan ke depannya dapat diupdate agar aplikasi tersebut dapat optimal penggunaannya. Bahwa dalam mendorong
Pengembangan usaha mikro, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi produk usaha UMKM Riau. Dan juga dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2020 dan 2021 dan 2022 saat ini, pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan dana kepada pelaku usaha mikro sebanyak 13.608 pelaku usaha mikro di Provinsi Riau. Dan pemerintah Provinsi Riau menganggarkan kembali dana bantuan tersebut kepada pelaku usaha sebanyak 12.266 yang mana diharapkan bantuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan modal usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyadari bahwa beberapa hal yang menjadi kelemahan dan permasalahan pada pelaku usaha mikro, terutamanya adalah pada sisi manajemen pengelolaan usaha dan pengetahuan serta pemahaman mengenai regulasi yang terkait dengan aktivitas usaha yang mereka jalankan. Pemerintah Provinsi Riau maupun kabupaten kota melalui program-program kegiatan telah cukup banyak melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi pada para pelaku UMKM. Namun demikian tentunya masih belum cukup untuk dapat menjangkau seluruh koperasi dan UMKM yang jumlahnya banyak dan keberadaannya tersebar di seluruh Provinsi Riau. Untuk itu, peran serta berbagai pihak dalam memberikan dukungan pembinaan kepada koperasi dan UMKM sangatlah kita hargai. Sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, kami tentunya sangat menyambut baik dan harapannya para pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami pentingnya pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha yang dijalani. Hal ini selain bermanfaat dalam pengelolaan keuangan usaha itu sendiri, juga dapat digunakan dalam mencapai akses pembiayaan. Demikian juga halnya dengan regulasi khususnya di bidang perpajakan untuk UMKM. Banyak pelaku UMKM dan juga koperasi yang belum mengetahui bahkan memahami mengenai hal ini. Pemerintah bersama-sama unsur terkait lainnya memang sudah semestinya lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kebijakan di bidang perpajakan ini kepada pelaku UMKM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi terhadap dilaksanakannya webinar perpajakan dan akuntansi UMKM ini. Kami melihat ini juga sebagai sarana dalam meningkatkan kompetensi pelaku UMKM di Provinsi Riau yang pada akhirnya tentu akan mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian nasional. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajarannya atas kehadiran di acara ini dan kepada semua pihak yang telah menggagas dan mempersiapkan kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan Bapak dan Ibu turut memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Riau. Demikian sambutan yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak, sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Riau. Baik, terima kasih Bu. Saya panggilnya Bu Tresiana. Boleh Pak. Oke, Bu. Jadi sama Bu. Jadi kita ajak diskusi nih. Kalau supaya udah arah nih komunikasinya Bu. Jadi kita ajak juga Pak Emrinaldi sama Pak Rasuli bisa. Ya ini Pak Edi. Jadi kebetulan ada Bu Tresiana ini. Saya ini udah beberapa kali juga bekerja sama dengan dinas Ibu. Cuman lebih banyaknya pada saat sebelum pandemi. Begitu selesai pada saat pandemi ini kerjasamanya malah habis ya. Mulai dari refocusing dan segala macam. Jadi nggak banyak ini kegiatannya. Nah memang yang paling sering kami dapati pada saat berkaitan dengan UMKM itu adalah kita memang sepertinya butuh sebuah master data lah yang berkaitan dengan UMKM yang memungkinkan kita barangkali bisa membuat fokus UMKM seperti apa yang akan kita bantu administrasinya sehingga di kemudian hari UMKM ini akan bergerak dari tidak lagi sekedar mikro tapi mungkin menjadi menengah dan pada akhirnya akan menjadi besar. Memang saya perhatikan kendala paling besar kita itu adalah pada saat kita melakukan tabulasi data di UMKM ini, ada UMKM yang keberadaannya itu tidak kontinu. Nah ini mungkin yang barangkali nanti sama-sama kita bisa perbaiki dan tentunya kami dari pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis nanti ketika dimintain bantuan nih siap nih Bu Tresiana karena memang
kami pernah dulu waktu pada saat musim kebakaran lahan itu ya, ketika dievaluasi jumlah UMKM yang ada itu merosot jauh. Karena memang UMKM-nya itu ada dan tiadanya itu tidak selalu ada gitu. Jadi ada UMKM yang terdaftar hidupnya, tapi tidak pernah terdaftar matinya gitu. Jadi kalau orang di dalam kehidupan itu bikin akta lahir ya, akta kematian tidak gitu. Jadi jumlahnya berkembang terus, tapi pada yang intinya jumlahnya sebenarnya nggak sebanyak itu gitu. Nah ini mungkin nanti kami siap Bu kalau nanti kita diadakan kerjasama untuk ngebangun itu, karena nantinya kan setelah ini keinginan dari webinar kita ini pihak universitas dalam hal ini Fakultas Ekonomi Bisnis juga bisa membantu di dalam bukan hanya lagi menyusunkan laporan keuangan tapi memberi pemahaman berkenan laporan keuangan itu sendiri. Nah ini luar biasa keinginan Pak Edi ini. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama membantu untuk mensinkronisasi dan mencapai tujuannya. Barangkali ini Bu Tresiana. Ya, jadi Pak Rusuli ada sebelum saya, Pak? Ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Rusuli? Lanjut dulu, Pak Edi. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Bu Tresiana, jadi artinya sebetulnya kalau kita dari YAI dari pusat, ini yang ke wilayah ke-25 dari 34 yang kita lakukan. Jadi sama Bu, rata-rata sebetulnya permasalahan kita di daerah adalah bagaimana sebetulnya kalau disediakan juga belum tentu dipakai Bu ya. Artinya disediakan tidak berbayar nih, gratis, belum tentu digunakan, terutama ini karena berhubungan dengan keuangan nih. Jadi memang kendala kita di sana Bu. Jadi sebetulnya kalau dari beberapa webinar yang kita lakukan bahwa ada 2 aplikasi yang ada di lapangan sekarang yang kita bisa gunakan, yaitu Lamikro sama Siapik. Dan dari pihak BI sendiri mereka akan support untuk TOT Bu, training on trainer gitu loh. Training on Jadi kalau misalnya kita bisa berjalan, sebetulnya yang kita perlukan seperti Pak Emrinali tadi bilang, adanya kepastian bahwa nanti kalau misalnya mahasiswa dididik, jangan sampai nanti dididik, tapi nggak bisa di aplikasi, nggak ada nih UMKM yang mau nih. Jadi untuk saat ini kita ngajak memang di provinsi Bu, karena sebetulnya kita tahu juga bahwa UMKM itu langsung di bawah tingkat 2 Bu ya, kota dan kabupaten. Tapi kan ini kan kita mulai nih dari atas nih, karena memang kalau nanti kita pilih satu dari kabupaten kota ribet Bu. Jadi kita pilih dulu dari pusat ini, karena nanti juga kan pasti koordinasi ya Bu ya. Jadi kita mau sebetulnya bagaimana kita bisa dibantu Bu untuk supaya nanti bisa MOU dengan universitas bahwa ada jaminan dari tingkat 2 kota maupun kabupaten bahwa akan ada universitas UMKM yang akan menggunakan jasa ini gitu Bu. Jadi di awal kita seperti Pak Rinaldi bilang bahwa kita universitas berperan dulu di pembuatan laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan, baru nanti membaca laporan keuangan. Jadi artinya ini murni jasa seperti kantor jasa akuntan kalau kita di IAI Bu, tapi ini tidak berbayar gitu loh. Jadi kita MOU nanti ada 2 atau 3 atau 4 dari sama Pak Rinaldi bilang, yaitu antara IAI, universitas sama dinas. Nah, kita mau jaminannya dari dinas adalah untuk menyediakan UMKM yang menggunakan jasa ini, dan nanti kita akan bantu untuk aplikasinya. Aplikasinya ya kalau misalnya Lamikro nanti kita dari Kementerian Koperasi, atau nanti kalau misalnya Siapik bisa dari Bank Indonesia Bu. Kira-kira itu mungkin bentuk kerjasama yang bisa kita tuju gitu. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya ini kan Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Pak PUT ya, UMKM. Jadi kami punya 7 layanan di sini. Salah satunya adalah layanan untuk pembukaan itu Pak ya. Cuma kita terbatas di sini, cuma ada 1 konsultan yang untuk membantu hal itu. Jadi kalau ketika saya melihat webinar ini memang sangat menarik ya, bahwa memang kalau nantinya ada bantuan untuk pembukaan UMKM ini sendiri. Karena memang kami tidak banyak ya, UMKM ini memang banyak seperti yang Bapak Rinaldi sampaikan tadi, yang hidup, yang mendaftar itu banyak gitu ya. Kalau di mata UMKM kami aja sendiri sudah 200 ribuan Pak yang mendaftar gitu, yang mendapat. Kemudian kita verifikasi, dari verifikasi itu yang di Riau ya,
untuk mendapat bantuan itu sekitar 45.000 yang sudah diverifikasi sesuai NIK dan semuanya. Kemudian yang bisa diverifikasi lagi baik apakah dia punya pinjaman atau tidak itu yang kita sudah 25.000 yang kita bantu untuk sampai tahun 2022 ini. Jadi tapi sebenarnya yang sampai Pak Rinaldi sampaikan bahwa kami juga melakukan evaluasi ya, kemudian pemantauan kembali kepada UMKM yang di Riau ini apakah memang dia berjalan atau hanya sekedar mendaftar punya NIB hanya seperti itu. Memang tidak semuanya bisa kita datangi ya Pak, tapi hampir kita monitoring juga memang banyak yang bisa seperti itu, yang memang hidup gitu. Memang seketika pandemi ini memang banyak UMKM kita yang mati, tapi juga banyak yang tumbuh begitu masih juga banyak. Jadi persoalannya memang di masalah pembukuan ini memang mereka umumnya kadang memerlukan bantuan KUR ya Pak, KUR atau pinjaman. Mereka kan membutuhkan pembukuan ini dan mereka itu banyak yang tidak mengerti Pak. Jadi kami yang di PUT lah khususnya. PUT ini cuma jangkauannya nggak terlalu besar Pak karena biayanya juga dananya sedikit. Kami di PUT sendiri yang khusus kami itu ada 500 UMKM yang kita bina. Dan sudah sebagian 20% ada yang kita bantu soal pembukuannya untuk membantu mendapatkan pinjaman gitu. Tetapi memang kalau kita melihat dengan banyaknya mereka yang berminat untuk itu, kita memang kewalahan Pak dalam melakukan pembinaan pembukaan. Jadi kalau memang nanti MOU ini kami menyediakan UMKM-nya, saya rasa ini sangat menarik. Nanti saya sampaikan ke Pak Adis Pak. Kalau dari saya sendiri mungkin di bagian PT kami kecil ini, saya juga berharap itu bisa nantinya ada sharing dari tempat pembelajaran dari mahasiswa, karena ada juga mahasiswa yang magang di tempat kita yang kita minta bantu untuk itu Pak, untuk mengapakan UMKM ini. Mungkin itu Pak nanti akan saya bicarakan juga terkait MOU dengan Kepala Dinas terkait bahwa kami nantinya menyediakan UMKM, karena kami punya data UMKM atau UMKM itu Pak sudah terbagi mana yang perikanan, nantinya yang di UMKM itu mana yang makanan, mana yang bidang ini sudah terbagi. Cuma memang aplikasi ini mungkin masih ada kekurangannya, tapi setidaknya ini sudah bisa kita gunakan karena juga dia sudah menggunakan NIK ya, karena ini kan mengikat kepada bantuan tadi sehingga memang ini lebih datanya mungkin lebih akurat lah Pak, mungkin gitu. Terima kasih Pak, demikian. Ya Bu, jadi intinya sebetulnya ini kita akan kasih gratis Bu. Jadi bukan cuma diajarin, tapi kita memberikan jasa untuk pembuatan laporan keuangannya. Jadi artinya ini full servisnya. Jadi nggak penyuluhan Bu gitu loh. Kasihnya kalau disuruh kan cuma diajarin, habis itu ya dikerjakan sendiri ini. Kalau ini kita berharap sebetulnya adalah tujuan kita adalah bahwa kan tadi seperti tadi Pak Rinaldi bilang bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan suatu kewajiban sekarang. Jadi memang 1 semester penuh ya Pak ya. Artinya semester 20 SKS. 20 SKS gitu loh. Jadi bukan kayak KKN dulu. KKN kan nggak seperti itu. Kalau sekarang memang murni langsung ada harus ada outputnya ya Pak ya. Ada output gitu loh. Jadi memang dan mahasiswa kan berganti Bu. Jadi artinya kalau SDM itu pasti akan selalu ada gitu. Jadi kita bisa yakinlah dengan universitas bahwa bisa menyediakan jasa ini gitu. Itu sih kira-kira mungkin. Kalau Pak Rinaldi ada ditambahkan Pak atau Pak Rasuli? Jadi kita nanti Pak sudah siap nih Bu Tresiana ini sangat menunggu Pak. Jadi kita bisa MOU-nya nanti artinya kita bisa langsung jalankan Pak. Karena nih Pak Rasuli nih di daerah Pak, saya terlalu jauh nih di Jakarta nih. Kita bantu dari Kementerian Koperasi tadi dengan Bu Evi ya. Nanti akan kita follow up Pak untuk bikin payung hukumnya. Jadi seperti tadi disarankan sama Bu Evi. Tapi kalau untuk di wilayah di Riau nanti Pak Rasuli yang incas Pak sama Pak Rinaldi nih. Kita hanya menginisiasi aja gitu Pak. Sampai membantu dari pusat. Oke, Pak Rinaldi ada lagi Pak? Cukup Pak? Nah, cukup saya kira Pak. Pak Rasuli ada? Ada yang mau disampaikan Pak ke Pak Ibu Tresiana? Ya, saya kira ini Pak terkait dengan pendampingan teman-teman UMKM ini, kan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan kan sudah memang mengharuskan
Suaranya hilang Pak Rasuli. Terputus kayaknya. Oke, Pak Ernilai, terima kasih untuk diskusinya, Pak Ibu Teresiana, makasih. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita bisa langsung follow up Bu ya. Jadi Ya, nanti sama. Bu Dea mungkin bisa follow up dari kita dan nanti mungkin bisa kita wujudkan dalam bentuk MOU. Terima kasih Pak, Ibu. Salam buat Kepala Dinas Bu. Sama-sama, Pak. Oh, Terima kasih terputus tadi, kembali. Pak. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Ibu Profesor Dr. Sri Indarti SEMSI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Emrinaldi Nur, DP MSI AK CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Untuk Pak Emrinaldi Nur, waktu dan layar saya serahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Teten Mas Duki, selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tadi sudah diwakili. Kemudian juga Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau juga sudah memberikan sambutan, sudah diwakili juga. Nah, sepertinya sama dengan saya pun mewakili. Nah, bedanya mungkin dari sambutan yang dua di atas, saya tidak membacakan karena tidak ada amanah yang disampaikan kepada saya untuk membacakan sambutan. Barangkali nanti yang saya sampaikan adalah apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama berkenaan dengan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kemudian yang juga kita hormati ada Pak Ahmad Jamhari, ada Bapak Dr. Winston Manihuru, ya. Kemudian di sini ada pemateri-pemateri hebat yang saya perhatikan, rekan-rekan saya juga, ada Bu Nurazlina, kemudian juga di sini ada Bapak Absrilan Tommy, kemudian Bapak nanti ada penutupnya juga kolega saya dari YAI, Bapak Dr. Haji M. Rasuli. Kami tentu saja sangat menyambut baik kegiatan webinar yang ditayangkan hari ini. Namun sebelumnya kami memang ingin menyampaikan juga permohonan maaf dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, mengingat hari ini beliau sedang mengadakan atau menghadapi kunjungan dari asesor untuk akreditasi S3 program studi manajemen. Nah, kali ini memang berbeda dengan akreditasi-akreditasi sebelumnya yang harus berhadapan langsung, itu harus dekan, tidak bisa diwakilkan, sehingga tidak memungkinkan untuk beliau untuk duduk bersama-sama dan kita ikut melaksanakan webinar yang hari ini sedang kita tajam. Bapak dan Ibu sekalian, juga peserta webinar ke-28 aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, tentu saja melihat dari title yang ditaja hari ini sebenarnya sangat luas, ya, karena yang ingin diangkat itu adalah sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kita tahu hari ini peraturan undang-undang yang berlaku itu berubah sangat cepat, yang memang membutuhkan kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap undang-undang dan peraturan tersebut. Bukan hanya UMKM, industri menengah saja kesulitan berhadapan dengan peraturan ini jika tidak ikut melakukan sosialisasi. Saya esok hari pun akan ikut juga pelatihan dalam perhitungan PPN yang baru untuk usaha migas. Artinya apa? Setiap waktu selalu ada perkembangan yang memang harus kita adaptasi. Namun setelah kita diskusi dengan Pak Edi tadi, kita tahu bahwa ujung akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana mensinergikan beberapa institusi. Dalam hal ini ada Kementerian MKM, ada Dinas, ada DJP, lalu YAI dan universitas, untuk bisa sama-sama
menggerakkan UMKM menjadi UMKM yang handal. Nah, tentu saja keberadaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini juga dibangun dalam rangka memperbaiki atau mengembalikan ekonomi kita yang tadinya mungkin terpapar oleh kondisi COVID yang hari ini mulai pelan-pelan bergerak naik. Walaupun kita juga sama-sama tahu bahwa hari ini eskalasi global yang terjadi di Rusia dan Ukraina memang memberikan hambatan baru terhadap kita dalam upaya kita untuk mengembangkan ekonomi. Namun begitu, kita perhatikan bahwa kita selalu optimis terhadap perkembangan yang terjadi, bahwa kita suatu hari ke depan semakin hari juga akan semakin baik. Sebagai sebuah perguruan tinggi, Fakultas Ekonomi Bisnis siap bekerja sama dengan apakah pihak kementerian, pihak dinas, pihak DJP, ataupun YAI untuk menyediakan sumber daya manusia. Dalam hal ini boleh dikatakan SDM murah. Kenapa? Karena ini hubungan timbal balik yang diperoleh. Dengan keberadaan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa tidak lagi belajar hanya di dalam kelas, tapi juga belajar di luar kelas. Kita menyediakan skill yang sudah diadaptasi dari proses belajar mengajar, namun kita juga mengambil ilmu praktek yang ada di luar, terutama di UMKM. Tentu saja seperti yang kami sampaikan tadi, kami siap bekerja sama, apakah nanti kerjasamanya 2 pihak, 3 pihak, atau kita bikin 4 party yang memungkinkan kita bisa mencapai tujuan dari kegiatan webinar ini. Kami berharap webinar ini tidak sampai di webinar saja, tentu ada eksekusi lapangan yang memungkinkan hasil dari webinar ini benar-benar bisa dijalankan. Dan tentu saja dengan kegiatan ini kami berharap semua kita yang ikut dalam webinar ini mendapat tambahan informasi yang memungkinkan kita untuk sama-sama berpegangan tangan dalam rangka mengembangkan UMKM yang kita tahu hari ini lebih daripada 50%, bahkan mendekati 69% berkontribusi terhadap GDP dari Indonesia saat ini. Jadi ini adalah industri usaha kecil yang memang sangat penting lah terutama pada saat COVID kemarin. Kami mengucapkan selamat juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bersemangat sampai akhir kegiatan dan bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja ini akan memberikan kebaikan buat kita, terutama untuk pengembangan UMKM yang ada di Provinsi Riau secara khusus. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kami sudah dilibatkan di dalam proses webinar ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berkontribusi pada bagian kita masing-masing dalam rangka pengembangan UMKM dengan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada diskusi juga nih Pak. Oke, Pak Edi. Jadi biar ini dua arah nih kita. Jadi artinya sebetulnya kalau kita sendiri sih dari YAI dengan kita melakukan kegiatan ini, webinar ini Pak, ada beberapa hal yang kita banyak mengerti mengenai universitas. Jadi dan kita juga bekerja sama dengan banyak khusus untuk 4 bulan terakhir ini kita memang khusus memperdalam mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Kebetulan ada PPS ya Pak ya. Yeah. Jadi sebelum-sebelumnya kita ada tambahan nih pembicaranya yaitu mengenai ada digital marketing, ada perbankan, ada bahkan kita ada BRIN ya, Badan Riset dan Teknologi, juga ada hak cipta sama merek ya. Jadi memang kita sih melihat sebetulnya ya tinggal kita nanti misalnya dari webinar ini kita mau sharing aja Pak, artinya banyak hal yang sebetulnya bisa di-sharing kebetulan karena kita sudah mengerti mengenai kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Misalnya contoh yang ini Pak, misalnya kayak call center Pak. Call center itu sebenarnya sekarang hanya pakai laptop Pak, jadi nggak perlu harus punya mesin gede gitu lah. Jadi cuma laptopnya dikasih dia sudah bisa kerja di mana aja gitu lah. Jadi hal-hal seperti itu kayak teknologi nggak tahu ya Pak ya. Jadi mungkin sebetulnya
banyak hal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa tanpa harus yang sekarang jadi nyari-nyari nih, karena memang jadi suatu kewajiban ya Pak ya. Jadi kendala gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat, bahkan misalnya perbankan juga mau Pak mengajari mereka untuk product knowledge. Misalnya kan Pak kayak QRIS itu ya Pak ya. Iya, iya. Kayak QRIS itu kan sudah simpel ya Pak ya. Bapak sudah punya rekening pasti sudah tahu kan. Tapi Mm-mm. kan banyak orang yang nggak tahu, nggak ngerti apa sih QRIS gitu. Padahal sebetulnya kalau kita buka rekening sudah punya, jadi tinggal mempermudah supaya ditransfer, nggak perlu ketik-ketik lagi, tinggal di scan dan langsung dapat nomor rekeningnya. Nah, hal seperti itu sebetulnya banyak yang ditawarkan sama pihak-pihak yang kita bekerja sama. Nah, cuma di kita sendiri sebetulnya mau sebetulnya kalau universitas bersedia gitu Pak. Kira-kira itu mungkin yang kita bisa discuss, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita kerjasamakan dengan universitas, selain tadi kan, karena memang ini khusus untuk UMKM, tapi juga ini kan pendukung Pak, karena ke depan kan sebetulnya UMKM-nya kita mau naik kelas, pasti perlu nanti kan perbankannya bagaimana, terus call center-nya bagaimana, supaya bisa bantu ada klaim gitu Pak. Ya, makasih Pak Edi. Memang karena kita sebuah perguruan tinggi negeri ini memang ada rambu-rambu yang memang harus kita ikuti. Jadi memang ada MOU, ada MOA yang harus kita selesaikan lebih dahulu, sehingga dengan payung itulah baru kemudian apakah universitas, kemudian turun ke fakultas, lalu lari ke program studi, itu bisa mengaplikasikannya. Nah ini memang barangkali memang karena sistem pemerintahan kita, sehingga tidak bisa eksekusi langsung juga. Kita dengan swasta ya saya bilang oke dah, sudah oke. Tapi ini berjenjang dia Pak. Nah tetapi kalau tidak kita mulai tentu jenjangnya nggak pernah sampai di ujung kan Pak. Nah kita kira bisa mulai dari universitas terus ke fakultas dan program studi. Saya yakin ini bisa kita jalankan. Saya sangat bersemangat Pak dengan apa yang Pak Edi sampaikan tersebut. Mulai dari apakah pemanfaatan aplikasi tadi. Ya, ini kan bukan hanya mahasiswa yang membutuhkan ini sebenarnya, Pak. Saya kira kami bahkan berharapnya itu yang perlu di TOT pertama itu tidak mahasiswa dulu gitu. Tapi dosennya dulu yang di TOT karena ini kan aplikasi baru. Dari sana nanti kita bisa kerjasamakan dengan mahasiswa. Dosennya memberikan TOT pula kepada mahasiswa sehingga kemudian si mahasiswa baru ke UMKM. Dosen jumlahnya terbatas tapi mahasiswa kan ada terus Pak. Nah, kita pun siap ini nanti kalau diminta kepada Bu Tresiana untuk menjadi pendamping, siap ini. Ya, apakah nanti mahasiswanya yang diminta atau skillnya yang lebih tinggi lagi dosen yang diminta, siap saja. Cuman memang seperti ya kita sama tahu bahwa ya kalau sudah bicara pemerintahan tentu ada payung hukum Bu ya Bu Tresiana ya. Jadi memang MOU itulah. Nah mudah-mudahan habis ini ada MOU nih Pak Edi, kita tunggu nih. Ya. Apalagi tadi kalau dari kementerian sepertinya pihak IAI yang diminta untuk membangun MOU-nya, payung besarnya ini. Ya, karena kita lebih bisa bergerak Pak. Jadi artinya kita diharapkan untuk bisa ini gitu Pak. Jadi artinya sebetulnya sih kalau kita sih dari IAI mau ini di wilayah nanti yang eksekusi Pak. Tapi dari payung hukum dari pusat kita akan bantu, tapi di wilayah tetap karena kan kita juga terbatas Pak kalau dari Jakarta karena kan eksekusinya pasti di daerah-daerah Pak. Jadi memang makanya kita mengajak nih IAI wilayah sebagai nanti representasi kita di wilayah Pak. Jadi memang kita berharap sebetulnya Pak Rasuli nih yang aktif untuk nanti mengeksekusi itunya gitu Pak. Artinya kita akan tetap dukung Pak, seperti saya bilang tadi, kita dari IAI Pusat bersedia membantu memfasilitasi Pak. Pak Rasuli, ada masukan Pak? Ini kaki dua soalnya Pak ya. Iya, kalau dari sisi kampusnya saya kira sama dengan Pak M itu Pak. Nah, cuman kan tadi saya sudah sebut juga ketika kita di ruang room kita tadi dari sisi IAI-nya kan kita memiliki Departemen Akuntan Pajak Pak, yang juga sebenarnya sudah melakukan ya sedikit banyak pendampingan juga terhadap UMKM dan koperasi. Nah, apalagi kalau koperasi di Riau ini kan banyaknya di bidang apa ya,
koperasi usaha TBS dan simpan pinjam ya. Itu sudah dilakukan pendampingan oleh teman-teman di KJA gitu. Nah, ini apakah nanti untuk selanjutnya kita libatkan juga mereka-mereka teman-teman di KJA melalui IAI wilayah atau seperti apa ke depannya, kan perlu dibicarakan lebih lanjut Pak Edi. Saya kira gitu Pak. Baik Pak Rasuli. Oke Pak Rinaldi, jadi nanti kita akan lanjutkan, saya pribadi akan coba Pak untuk mempush Pak supaya langsung bisa jadi MOU. Dan kita komitmen dengan Pak Rasuli Pak. Oke, terima kasih Pak untuk diskusinya dan sambutannya.